Sini aja boleh Pak, sini aja, sini aja. Nah sini aja. Ah. Iya, selamat pagi guys. Jadi ini setelah semalam diantar, kemalaman ya, nggak sempet gua lihat-lihat sambil kita lihat-lihat nih. Ya kalau jadi kondisinya nih, mobil sudah dimasukkan ke Sensah ya. Sensah itu kayak outing, kalau yang terkenal mungkin Skuto ya. Atau justru Sensah lebih terkenal, gua kurang paham sih. Cuma memang bawaannya Mazda tuh rata-rata Sensah. Ini CX-3 Sport 2023. Red Soul ya, Soul Red color. Tuh gue ceritain deh kenapa akhirnya ambil ini, dari beberapa pertimbangan. Sebenarnya awalnya sih mau ambil Mazda 3 sedan, tapi karena banyak kebutuhan di akhir tahun jadi akhirnya nggak jadi. Ambilnya ini aja dulu, mungkin next time. Dan satu lagi sebenarnya pertimbangan ini sih lebih ke ground clearance. Kalau sedan itu kan kayaknya lebih ceper ya. Gue kalau nganter anak tuh lewatin jalan-jalan yang agak terjal dan beliku. Jadi kalau sedan mungkin agak berat ya. Mungkin sedikit review aja. Ya banyak yang sudah lihat mobil ini di YouTube. Tapi sekedar gue pengen lihat yang diantar ke gue apa aja nih dapet. Untuk ban gue dapet yang Toyo ya. Toyo Proxes 21550 R18. Gede juga ya bannya. Belakang cakram. Ini masih belum gua unboxing. Nah waktu diantar semalam tuh dikasih ini nih sama Mazda, deposit cleaner. Jadi salesnya Mbak Putri nyuruh saya untuk masukin ini, lalu diisi full tank di SPBU. Udah gue isi semalam. Sel V-Power, walaupun di tangki bahan bakarnya sebenarnya round 90 ya, cuman ya udahlah, orang harganya beda tipis. Si supernya kan cuma 13.000, V-Powernya 14.000. Ini tangkinya dari kondisi kedip satu batang ya, semalam gue isi sekitar 480.000 kalau nggak salah. Itu udah full sih. Nah, ini kondisinya. Kita masuk ke dalam. Jadi ini udah di Sensah. Gue ambil produk Sensah yang 9 juta. Lalu dari Mbak Putri, wah tuh recommended sellernya deh. Mbak Putri itu dari Mazda ngasih apa namanya, diskon ya, promo. Jadi yang 5 tahun itu, sambil gue nyalain biar nggak panas. Mbak Putri itu ngasih promo jadi 6 juta. Awalnya 6,8 terus jadi 6 juta. Jadi itu perawatannya garansinya ya 5 tahun untuk Sensahnya. Dan itu bisa di-apply 2 kali. Wah, good sih menurut gua. Just info nih, waktu di vlog gua sebelumnya kan si Pajero pakai Skuto ya, sama di harga segitu, cuman Skuto itu cuma buat 3 tahun kalau nggak salah. Cuma bedanya kalau di Skuto gua dapet starter kit gitu loh, kayak apa namanya, kain fiber micro, terus dapat
poles-polesan gitulah. Tapi kalau di sini kemarin gue tanya Mbak Putri katanya nggak dapet. Ini alasan kenapa ambil ini, gue udah muter-muter lah, udah nyoba Yaris Cross, udah nyoba 2 kali gue nyoba Yaris Cross. Lalu gue coba HR-V SE. Nah, ini unik nih. Jadi kenapa gue ambil ini ketimbang HR-V SE sebenarnya cuman gara-gara ada kawan di kantor yang cerita bahwa dia beli Honda BR-V. Nah, Honda BR-V-nya itu ternyata di servis 10.000 mesti bayar loh, cunap-cunap segala macam. Jadi gratisan servis itu nggak bener-bener gratis servis ya, ada tambahan lain. Nah, itu gue juga kurang paham lah. Cuman gue tanya ke temen, dia bilang memang begitu, suruh bayar. Dan dia juga kaget. Jadi waktu dia beli tuh mobil, dia bilang ini gratis servis segala macam, hanya isi bensin saja gitu ya, selama 4 tahun ya. Oh, 3 tahun atau 50.000 km ya kalau nggak salah. Nah, ternyata waktu dia 10.000 km dia harus bayar. Nah, itu yang kadang-kadang jadi bikin gue nggak jadi. Terus kedua alasannya adalah gue nggak butuh sunroof atau moonroof atau apalah namanya kaca di sini, karena banyak kan ya nggak dibuka juga gitu, nggak dibuka juga akhirnya. Di Pajero pun gue nggak dibuka. Jadi, dan menurut gue ini dari sisi gue aja pengetahuan mungkin kurang ya. Kalau untuk sunroof dan segala macam itu ternyata sisi akustik mobil jadi kurang bagus ya. Jadi memang kekedapan kabin tuh nggak sebagus yang nggak pakai. Itu yang gue rasain sih dari beberapa kali pakai mobil yang ada sunroof dan enggak. Jadi memang kekedapan, bukan kekedapan bawah ya. Jadi berasa lah lu kalau jalan tuh dari atas tuh kayak bunyi gitu loh. Kayak ada suara anginnya tuh kelihatan kalau lu pakai, kedengeran kalau lu pakai sunroof atau moonroof. Gitu. Nah, akhirnya ngambil inilah, simple. Ya. Terus kedua, gue suka warna merahnya. Walaupun awalnya tuh gue pengen beli yang sedan. Tapi ternyata yang sedan kurang budget kita di akhir tahun ini. Ada kepake yang lain, jadi akhirnya ambil ini dulu deh, nyobain. This is first time pegang Mazda dari baru ya, dari baru. Sebelumnya pernah tapi beli second dari baru. Mudah-mudahan sih gue nyaman dengan ini. Gak ada fitur yang spesial, tapi menurut gue ini ya ready to use saja. Android Auto, Apple CarPlay, udah wireless. Yang Apple-nya ya, Android-nya belum. Terus ya menurut gue lebih apa ya? Gue sih jujur ya, gue kan pegang-pegang, nyobain gitu ya, muter-muter, nggak cuman test drive di dealer gitu ya. Test drive-nya tuh bener muter. Jadi gue beruntung dapat sales-sales yang baik tuh dari Toyota dan Honda yang gue coba di jalan. Begitu gue coba ini, kedep loh. Jauh lebih kedep dari dua yang tadi gue sebutin. Ini kuping gue ya, mudah-mudahan bisa sama juga sama kuping kalian yang udah nyobain tiga-tiganya. Ini lebih kedep. Ini lebih kedep. Kurangnya ini memang sempit gitu. Tapi karena gue udah ada mobil gede satu, gue cari bukan masalah sempit lagi lah yang gue cari, yang bisa nganter bocil-bocil dengan nyaman aja. Dan satu lagi, waktu gue datang di pameran Mazda yang di Senayan itu, yang depan pasar Senayan, ini gue dapet ekstra warranty mesin ya sampai 5 tahun. Lalu ada lagi ekstra kamera depan dan belakang, dashcam depan belakang. Cuma nanti belum diantar, akan diantar sama ATPM-nya kalau sudah selesai. Mungkin dia lagi order atau apa segala macam gitu. Sekilas aja gue udah nyobain ini berapa kilometer, ada 50 km lah gue coba jalan-jalan di tol, dicobain. Gue cobain dan yang mengganggu apa ya, kalau gue boleh jujur, ini nih gue nggak ada opsi buat nekuk. Ini kalau bisa opsi buat nekuk mungkin enak, mungkin kalau buat senderin handphone gini enak ya. Tapi gue berharap ini bisa ditekuk deh. Buat gue yang belum pakai head up display, belum biasa nih, kayaknya nggak ganggu. Cuman satu yang gue rasain, ini mobil kecil, gesit, dan apa ya, berasanya tuh kanan kirinya lu dapat gitu loh. Lu bisa rasain rodanya di depan yang mana, roda belakang yang mana. Ini aja lincah banget. Emang ya mereka tagline-nya itu ya, mungkin mengemudi dengan zoom itu zaman dulu. Yang gue inget ya, gue pernah beli secondnya dulu yang Mazda 2 yang zoom. Memang itu rasanya itu, dan ini refine ya, improve dari Mazda 2 yang lama. Lebih apa ya, lebih kedap, terus lebih enak gitu. Gasnya ya gue nggak tahu top speed berapa ya, cuman hentakannya tuh enak tuh. Lu kalau mau nyelip di tol tuh enak banget. Kanan kirinya tuh enak. Gitu. Jadi udah semua, tinggal jalanin, nungguin servis 1000. Nanti
Setelah servis 1000 gue bakal ceritain lagi kayak tempo hari yang S-Cross, gue ceritain berapa biayanya, lu mesti bayar atau enggak. Gue akan coba review ini secara subjektif lah, gue rasanya kayak apa. Jadi buat lo yang pengen beli atau minang, jadi ada gambaran kira-kira nih mobil gimana. Gue dijanjiin gratis servis ya, sampai 50.000 km ya. Nah kita lihat, kita buktikan apakah Mazda benar-benar begitu, ataukah sama kayak merek H tegak itu ya, yang temen gue rasain. Kita lihat nanti. Mudah-mudahan sekilas infonya bisa jadi preferensi kalau kalian mau pilih mobil. Tapi gue memang pilih itu 3 yang setara itu, dan akhirnya jatuh ke Mazda ini. Soul Red-nya kita lihat lagi dari depan sekilas yang sudah di coating ya. Jadi ini udah di coating memang, tidak bawaan vlog Mazdanya. Gue nggak tahu aslinya warnanya kayak apa, tapi ini yang udah di sensah kristal ya. Nah, ini kena matahari nih, matahari pagi. Dari samping siluetnya. Nah, lihat. Ini yang udah di sensah kristal. Ya, cakep sih menurut gua. Tadi gua pikiran mau gue pasang talang air apa enggak ya, tapi kayaknya Mazda better nggak pakai talang air ya, lebih slick. Dan di Mazda juga kayaknya nggak ada dijual di dealer. Gitu, sekilas. Enjoy guys ya. Pantengin tuh channelnya buat dapet info. Thank you Mbak Putri, udah dibantu prosesnya. Wah, oke sih Mbak Putri. Walaupun saya orangnya memang kadang-kadang gampang julid, tapi Mbak Putri servisnya bagus banget. Istri saya juga senang tuh Mbak Putri. Thank you Mbak Putri ya. Nanti kalau mau kontak salesnya saya cantumin di bawah. Mbak Putri, good. Thank you. Absal Mbak Putri.